Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 47, yang pakai kitab 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, ankir ala nafsika. Lebah ini saya nggak mau ngikutin Ustaz Satiri, biarin dia baca angkaro dah. Ankir ala nafsika, inkaroha alal haqqi azza wa jalla. Idza kunta munkiran ala nafsika qadarta alal inkari ala ghairika, ala qadri quwwati imanika tazilul munkaratu, atau munkiratu boleh ya, tazilul munkiratu wa ala qadri dha'fihi taq'udu fi baitika wa tatakharasu an izalatiha. Dah. Lama. Udah ketemu dah Konudin. Itu cetakannya lain lagi rumah itu. Baris keberapa? Beda halaman ya, beda cetakan soalnya. Udah. Ankir ala nafsika, inkaroha alal haqqi azza wa jalla. Ankir, lawanlah nafsumu. Ankir ala nafsika, lawanlah nafsumu. Jadi pakai fi'il amr saja, jangan pakai fi'il madi. Lawanlah nafsumu, inkaroha alal haqqi azza wa jalla, seperti melawannya dia kepada Allah azza wa jalla. Lawanlah nafsumu seperti melawannya dia atau perlawanan dia kepada Allah azza wa jalla. Udah tuh. Karena memang dalam segala hal yang selama ini bikin kita berat untuk ibadah, yang selama ini bikin kita berat untuk berbuat taat, yang selama ini bikin kita berat untuk menerima takdir dan ketetapan Allah, itu cuma satu, nafsu kita.
Emang kerjaannya nafsu dari awal diciptain emang udah ngelawan sama Allah. Begitu Allah tanya, ya nafsu man ana wa man anta, wahai nafsu, aku siapa dan kamu siapa? Nafsu jawabnya, ana ya ana, anta ya anta, ya saya ya saya, engkau ya engkau ya. Kita masing-masingan aja. Itu nafsu tuh dari awal diciptakan oleh Allah udah langsung melawan, udah kagak mau nurut aja. Lain kalau akal begitu diciptain ditanya, aku siapa dan engkau siapa? Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hamba. Itu akal. Kalau nafsu lain, ya saya, engkau ya engkau ya. Nafsu. Lawan nafsu agar kita mudah dalam berbuat taat, enteng untuk beribadah, bisa menerima takdir dan ketetapan Allah. Kuncinya satu, lawan nafsu kita. Karena lagi-lagi di dalam hati kita ini terdapat dua sisi yang saling berlawanan. Ada sisi akal atau sisi keimanan, yang kedua sisi nafsu. Kalau kita melihat takdir dan ketetapan Allah melalui akal atau lewat keimanan kita, pasti akan mudah buat kita dalam menerima takdir itu. Kalau nerimanya pakai keimanan dan akal. Kalau nerimanya lewat nafsu, pasti yang ada berontak, melawan dan ngeluh, nggak nerimain takdir dan ketetapan Allah. Makanya lawan. Dalam kitab Minhajul Abidin duluan kita sempat baca kan, yang menghalangi seseorang untuk beribadah itu ada 4. Yang paling belakangan itu setan. Nomor 3-nya itu harta dan kerjaan. Nomor 2-nya itu keluarga dan lingkungan. Yang pertamanya itu nafsu kita, diri kita. Itu yang paling pertama menghalangi kita untuk ibadah dan bikin kita sulit untuk menerima ketetapan Allah, itu nafsu kita. Makanya lawan nafsu itu. Ankir ala nafsika, lawanlah nafsumu seperti dia selalu melawan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia setiap saat melawan sama Allah, kudunya setiap saat pula kita lawan dia. Makanya memang tugas kita dari dulu Rasul udah bilang, tugas kita cuma satu, mujahadatun nafsi, melawan nafsu, melawan diri kita sendiri yang ngerasa hidup ini sulit, yang ngerasa ngejalanin hidup ini serba susah, berat. Itu nafsu kita. Makanya lawan nafsu itu. Betapapun sulitnya kehidupan yang kita jalani, tetap yakini. Kan kemarin bahasannya Allah memberikan kehidupan yang sulit kepada kita, tujuannya cuma satu. Kita ini tetap yakin kepada kasih sayangnya Allah atau enggak. Kita ini betul-betul nerima takdir Allah atau enggak. Kan begitu kemarin bahasanya. Betapapun beratnya hidup kita, tetap yakini bahwa apapun ketetapan yang Allah berikan buat kita, inilah yang terbaik menurut Allah buat kita.
Cuma kadang-kadang kita nggak paham maksudnya Allah apa. Udah jelas. Bang Uri nambahin cukup. Pak Guru kali Pak Guru. Tingkatan apa Bang Guru? Nafsu. Tingkatannya. Kalau nafsu nggak ada tingkatannya, cuma dia ada macam-macamnya nanti. Namanya karakter orang itu beda-beda. Tapi itu nafsu yang bermakna karakter ya, bukan nafsu yang di diri kita yang selalu ngajak kita buat ngelawan Allah, bukan. Kalau ini nafsu yang lawannya akal. Kalau kita kan dari dulu sering diajarin tuh, namanya kita ini, hidup kita selalu ada dua sisi, ada hitam dan ada putih, ada yin, ada yang gitu. Nah, yang daerah putih itu kekuasaan akal, yang daerah hitam itu kekuasaan nafsu. Makanya kalau kata Buya dulu, kenapa kalau kita baca komik Tatang S itu selalu yang sebelahnya putih, yang sebelahnya hitam. Itu menggambarkan bahwa memang kondisi manusia itu selalu di dalamnya ada dua, ada akal, ada nafsu. Kalau kita ngikutin akal, insya Allah mudah, ringan untuk beribadah, mudah menerima takdir Allah. Kalau kita ngikutin nafsu, maka kita akan sulit untuk menerima ketetapan Allah. Gitu Bapak. Kalau nafsu mah gak ada tingkatan ya, enggak. Tadi yang lawannya akal. Das tuh ya, itu nafsu. Idza kunta munkiron ala nafsika qadarta alal inkari ala ghairika. Apabila kamu sudah bisa melawan nafsumu, qadarta alal inkari ala ghairika, tentunya kamu pasti mampu melawan yang selain dirimu. Tentunya kamu pasti mampu melawan orang lain selain dirimu. Makanya tadi dalam kitab Minhaj dijelasin, yang paling pertama menghalangi kita untuk ibadah bukan orang lain, bukan setan. Yang paling pertama diri kita dulu. Kalau diri kita emang punya semangat ibadah, misalkan kayak malam ini dah, emang hati kita semangat ngaji, biar enggak ada yang nyamper, biar enggak ada yang ngajak, ngungkup dewe, emang hatinya semangat, dia udah bisa ngelawan nafsunya. Diaru-aruin ge sama temennya, nggak bisa. Ngapain sih ngaji malam-malam? Emang hatinya semangat, ya berangkat juga. Biar kata bini, udah bang jangan pakai berangkat dulu, tetap emang hatinya semangat pengen berangkat juga. Kalau hatinya udah bisa ngelawan nafsu, bisa ngelawan yang lain. Ini kan kita malah kebalikannya, emang ongkoh kita rada males, ditambah bisa sama temen ngobrol-ngobrolin, udah bang usah ngaji, sini aja ngopi sama gua, jadi udah kagak berangkat gitu. Hujan lagi. Emang kitanya lagi awal, bini pakai ngomong, udah bang usah berangkat, sini aja temenin saya, udah jadi bisa gitu.
Hah? Mau bunuh Yahudi dulu. Kalau kita sudah bisa melawan nafsu kita, pasti bisa melawan yang lain. Karena gangguan dari dalam diri kita udah bisa kita lawan. Penyebabnya kenapa kita buat ibadah masih berat, buat ngerjain perbuatan taat masih berat, ya karena nafsu kita belum bisa kita lawan, gitu. Masih kalah. Ditambah bertemannya sama yang males juga, udah makin jadi. Emangnya kita males berteman sama yang males. Nah, Bang Uri disamper pisan kan. Bang Uri, ayo kita mancing, udah berangkat jadinya. Gitu. Kuncinya diri kita dulu, lawan rasa malas di diri kita, lawan nafsu kita. Ala qadri quwwati imanika tazilul munkarat. Sesuai dengan kekuatan imanmu, seperti itulah hilangnya perlawananmu. Seberapa besar kekuatan iman kita, segitulah hilangnya perlawanan dari nafsu. Makin berat, makin kuat iman kita, nafsu itu perlawanannya makin habis, makin hilang, udah nggak ngelawan lagi, udah tazilul munkarat. Selama iman kita masih lemah, maka nafsu itu akan terus melawan, karena dia belum tunduk sama kita, belum bisa kita kendalikan. Semakin kuat keimanan kita, maka nafsu akan semakin tunduk kepada kita, udah nggak ngelawan lagi. Wa ala qadri du'fihi taq'udu fi baitika wa tatakharasu an izalati. Dan sesuai dengan lemahnya keimananmu, taq'udu fi baitika, kamu akan duduk diam di rumahmu dan kamu tidak mampu menghilangkan perlawanan nafsumu. Semakin kuat iman kita, nafsu itu akan makin kalah. Sebaliknya, kalau iman kita masih lemah, nafsu itu akan semakin kuat perlawanannya. Tinggal kita periksa masing-masing dah. Kira-kira selama ini kita masih suka ngikutin nafsu kita atau seringan ngelawannya? Kalau kita masih suka ngikutin kepengenan nafsu kita, berarti iman kita masih lemah. Kalau kita sering melawan kepengenan nafsu kita, berarti iman kita sudah kuat. Tinggal dilihat, begitu Mang Ma'ruf di hatinya muncul rasa malas buat ibadah untuk kerja kebaikan, diturutin apa enggak? Kalau malas itu diturutin, berarti kita masih kalah sama nafsu, iman kita masih lemah. Kalau kita lawan rasa malas itu, berarti iman kita kuat, gitu. Tinggal dilihat aja. Kalau begitu ngalamin kehidupan yang sulit, hati ini ngeluh, enggak nerimain, berarti iman kita lemah, masih tunduk sama nafsu. Kalau begitu dikasih kesulitan kita bisa nerima, yakin terhadap takdir Allah, berarti iman kita sudah kuat. Apa Ibu? Kalau rasa malas, rasa-rasanya bisa dilawan Bang Ibu ya. Kalau rasa malas. Tapi kalau masalah
sulitnya hidup itu udah susah melawannya. Kadang-kadang kagak bisa ketahan juga, masih ngeluh juga, masih nyeplos juga. Apa Ustaz? Padahal kita yakin semua yang Allah tetapkan buat diri kita itu adalah yang terbaik. Dulu juga Buya sering jelasin, pokoknya semua yang Allah tetapkan, tentukan buat diri kita itu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah buat kita. Kalau kita yakin ini bentuk kasih sayang Allah buat kita, lah kenapa ngeluh? Lagi disayang ngeluh. Lagi disayang pakai ngelawan. Berarti yang nerima itu bukan akal kita, bukan keimanan kita. Yang nerima itu nafsu kita. Begitu Bang Uli. Betul. Aqdamul imani hiyallati tathbutu inda liqa'i syayatinil insi wal jinni. Hiyallati tathbutu inda nuzulil balaya wal afati. Kaki-kaki keimanan, aqdamul imani, kaki-kaki keimanan, hiyallati tathbutu inda liqa'i syayatinil insi wal jinni. Dialah yang mantap berdiri kokoh ketika bertemu dengan setan-setan, baik itu dari golongan manusia dan jin. Yang membuat kita bisa berdiri kokoh melawan godaan setan-setan berbentuk manusia, terutama setan yang rambutnya panjang, bibirnya menor. Oh, ya, tergantung itu mah. Kalau kita sebut pirang, teh yang datang ada yang marah. Yang bisa bikin kita jejak untuk melawan setan-setan berbentuk manusia, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, yaitu kalau kita punya kaki-kaki keimanan yang kokoh. Pokoknya apapun kata orang, saya mau berangkat ngaji, apapun kata orang, saya mau beribadah, apapun yang orang bilang, saya mau berbuat baik. Udah nggak peduli lagi orang mau ngomong apapun, bini mau ngomong apapun, mau ngomel kayak gimana, gue tetap saya mau berangkat ngaji. Abu Ustaz, pas pulang di depan pintu ada buntelan udah. Kaki-kaki keimanan yang membuat kita berdiri kokoh ketika bertemu, ketika berhadapan dengan setan-setan manusia dan jin. Siapapun yang nyamper, siapapun yang datang ngajak, kalau itu perbuatan yang dilarang Allah, enggak, saya enggak mau. Yang bisa bikin kita seperti itu kalau kita punya kaki keimanan yang kuat. Biar kata Bang Uri yang ngajak, biar kata bos yang ngajak, tetap kalau itu perbuatan yang dilarang Allah, nggak bergeming kita. Itu modal kita buat ngelawan setan-setan yang berbentuk manusia.
hiyallati tatbutu inda nuzulil balaya wal afati. Dialah yang berdiri kokoh ketika turunnya bala dan bencana. Ketika kita dapat musibah, ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kurang enak rasanya di diri kita, yang bikin kita tetap kuat, nggak ngeluh, nggak berontak, nggak ngelawan takdir Allah, itu karena keimanan kita yang kuat. Kalau keimanan kita masih lemah, udah pergi kemana tahu, udah hati udah ngeluh tiap hari, puyeng udah tiap pagi, puyeng, cerita udah kemana-mana, karena nggak bisa jejak, nggak bisa nerima takdir Allah. Makanya kalau lagi dikasih kesulitan dalam kehidupan kita, yang nerima jangan nafsu kita, yang nerima keimanan. Hiyallati tatbutu inda nuzulil balaya wal afat. Ya tadi tuh, kalau hati kita jejak nerima takdir itu, pasti nggak bakal ngeluh. Kalau ngeluh berarti tandanya kita udah nggak jejak, kalah sama nafsu, berarti iman kita lemah. Itu aja tandanya, gampang nandainnya. Selama ini kalau kita lagi dikasih hal-hal yang kurang enak oleh Allah, kita ngeluh apa enggak? Kalau ngeluh berarti belum jejak dalam menerima bala dan musibah yang Allah berikan. Ya tinggal periksa masing-masing dah. Kira-kira gimana Bang Budi? Ngomel. Parahan lagi itu ngomel. Aqdamu imanika la tabatalah. Kaki-kaki keimananmu belum jejak sedikit pun, tidak bisa berdiri kokoh sama sekali. Fala tadda'il imana, maka janganlah kamu mengaku beriman. Kalau iman kita belum jejak, belum mantap dalam menerima takdir dan ketetapan Allah, jangan pakai ngaku beriman dulu dah. Fala tadda'il iman. Ngapa Bang? Jangan ngaku iman dulu dah. Kalau masih suka ngeluh, apalagi kalau sampai kagak punya duit meriang mah ya. Udah tuh jelas. Fala tadda'il iman. Makanya jangan ngeluh. Yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah berikan buat kita, ini yang terbaik buat diri kita. Yakin itu. Yakinin. Ya latih hati kita untuk bisa meyakini itu. Karena kalau nggak dilatih, ya sampai kapanpun nggak akan bisa yakin. Yakin. Inna ma'al usri yusra, gitu. Pasti dibalik setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Yakin aja pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang nafsu kita yang bikin enggak nerima, nafsu kita yang bikin kita kagak sabar. Abghidil kulla wa ahibba khaliqal kulli.
buat dirimu benci kepada semua makhluk. Wa ahibba khaliqul kulli, dan cintailah zat yang menciptakan semua makhluk. Ya, terutama nafsu kita. Bencilah kepada semua makhluk. Ya, artinya kalau sekiranya dia malah menghalangi kita untuk beribadah, dia malah menghalangi kita untuk berbuat taat, berbuat baik, bikin kita enggak nerimain takdir dan ketetapan Allah, hindari. Abghidil kullah, jauhi. Fa in syaa huwa ayyuhabbiba ilaika syai'an mimma abghadta. Karena jika Allah mau, dia akan membuat segala sesuatu yang kamu benci berbalik menjadi cinta kepadamu. Fa in syaa, jika Allah mau, huwa ayyuhabbiba ilaika syai'an, dia akan membuat segala sesuatu cinta kepadamu. Mimma abghadta, yang tadinya itu semua kamu benci. Ya, kayak bahasan kemarin malam Rebo, kalau kita ngejar-ngejar dunia, kita akan dijadikan budak oleh dunia. Kalau kita zuhud terhadap dunia, atau kalau kita cuma berkhidmat kepada Allah, cinta kepada Allah, maka dunia akan ngejar-ngejar kita. Udah, patokannya satu, Allah. Apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, yang kita ikutin cuma tuntunan Allah. Selama yang kita terima itu takdir Allah, kita terima dengan lapang dada. Kalau makhluk yang ngajak kita, makhluk yang ngatur kita, apalagi nafsu kita, nggak usah diikutin. Benci kepada semuanya, semua makhluk. Hanya cinta kepada Allah. Yang kita ikutin dalam keseharian kita cuma tuntunan dari Allah. Kalau nafsu kita ngajak melakukan sesuatu yang buruk, teman-teman kita ngajak sesuatu yang buruk, ngalangin kita untuk beribadah, berbuat baik, lawan, jangan diikutin. Pokoknya yang kita ikutin cuma aturan Allah gitu. Nanti lama-kelamaan Allah giring semuanya kepada kita. Yang tadinya kita benci malah dibikin suka sama kita. Kunta mahfuzun fihi, kamu akan terjaga di dalamnya. Kalau dunia yang ngejar-ngejar kita, maka hati kita akan nyaman, nggak capek, terjaga. Li'annahu huwal muhabbibu la anta, karena Allah yang membuat segala sesuatu cinta kepadamu. La anta, bukan kamu yang pengen. Gimana Ustaz? Jelas itu? Pak Guru nambahin? Hah? Cukup? Bang Uri? Enggak? Selesai din? Selesai din? Ya? Selesai? Belakang masih ada melek belakang? Ada yang pulas. Udah tuh. Intinya satu, lawan nafsu kita, jangan diikutin.
Wa lihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum talatun. Dibuat cinta kepadaku dari dunia kalian 3 hal. At-tibu, yang pertama minyak wangi, wan nisa'u, dan empuan, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati, dan dijadikan kebahagiaanku di dalam sholat. Betul. Cuma karena bukan Rasul yang pengen, jadi hatinya nyaman, nggak pernah terganggu. Allah yang bikin makhluk cinta kepada Rasul, bukan kepengenan Rasul. Kalau kita kan kita yang ngejar. Kalau bahasa Pak Guru kemarin sama saya begitu. Kalau kita yang demen cewek, kita harus rela capek, mau berkorban. Tapi kalau cewek yang demen sama kita, kagak pakai capek kagak. Kalau kita yang ngejar-ngejar dunia, bakalannya pasti capek. Tapi kalau dunia yang dibikin cinta sama kita oleh Allah, kita nyaman. Udah. Hubbiba ilaihi ba'dal bugdi. Semua itu dibikin cinta oleh Allah kepada Rasul setelah Rasul membencinya. Wat tarki wazuhdi wal i'radi. Setelah Rasul meninggalkannya, setelah Rasul zuhud terhadapnya dan berpaling darinya. Kuncinya itu dulu. Bugdi dulu, tarki dulu, zuhdi dulu, i'rad dulu. Pokoknya yang kita cinta, yang kita ikutin cuma tuntunan dan aturan dari Allah, bukan aturan dari nafsu, bukan aturan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kita ikutin cuma aturan Allah dan tuntunan Allah. Nanti baru Allah bikin semuanya deketin kita, cinta sama kita, gitu. Udah rasain Ustaz? Saya udah rasain dikejar-kejar makhluk. Ada Ustaz Santri dikejar-kejar makhluk, dikejar-kejar soal, anjing. Kon kata kita mah jangankan sampai kagak dicari, sampai nungguin dikejar, kita kejar kok kagak dapet gitu. Ya satu mungkin kesalahan kita, karena selama ini kita masih ngikutin aturan nafsu kita, ngikutin kemauan teman-teman kita, ngikutin kemauan setan-setan berbentuk manusia, gitu. Yang rambutnya panjang, yang pakai bedak, bibirnya menor, gitu. Itu setan berbentuk manusia. Hah? Bukan saya ngomong ya, bukan ya. Gitu. Bugdi dulu, tarki dulu, zuhdi dulu. Pokoknya satu kuncinya, yang kita ikutin cuma aturan dan tuntunan Allah. Gitu. Takdir yang Allah berikan kita terima dengan sepenuh hati, dengan senang, dengan girang. Baru nanti Allah bikin dunia itu cinta sama kita. Farrig anta qalbaka mimma siwahu hatta yuhabbiba huwa ilaika ma yasha'u min dalika. Farrig anta qalbaka, kosongkan hatimu
mimma siwahu, dari segala sesuatu selain Allah, hatta yuhabbiba huwa ilaika ma yasha'u min dzalika, sehingga Allah membuat cinta kepadamu apa yang Dia kehendaki, min dzalika, dari dunia semuanya. Tadi ya, bukannya nggak boleh kerja, bukannya nggak boleh usaha, bukan. Benci sama dunia, bukannya nggak kerja, nggak usaha, bukan Ustaz. Tersalah paham lagi aja, diem di rumah, duplong aja. Agak. Tadi artinya dalam segala aktivitas kita yang kita ikutin tuntunan Allah, bukan tuntunan nafsu. Biar kata ini untungnya gede banget, misalkan orang dagang begitu, biar kata untungnya gede banget, cuma caranya dilarang sama Allah, kita nggak kerjain, itu namanya benci terhadap dunia, ngikutin aturan Allah dan meninggalkan aturan nafsu. Selama ini dibolehkan oleh Allah, meskipun untungnya gede, kita kerjain. Begitu selesai dia. Hah? Puan. Jadi maksudnya ke situ, maksudnya. Bukan yang nggak boleh kerja, bukan yang nggak boleh usaha, bukan. Karena ada abgidil pula, bencilah kepada semuanya. Udah, kagak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau dagang, diem di rumah. Salah paham lagi aja itu mah. Nah, artinya tadi yang kita ikutin, yang kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari cuma tuntunan Allah. Kalau tuntunan nafsu, dorongan nafsu, kita tinggalin. Meskipun dengan kita ngikutin tuntunan Allah, kelihatannya hidup kita masih sulit, tetap yang kita ikutin tuntunan Allah. Kadang-kadang emang kalau lagi seneng sih gampang-gampang aja, begitu lagi ngalamin susah kan ya, tiba-tiba gelap mata budek kuping misalnya. Mulai dah mikirin hal-hal yang dilarang, tergoda sama nafsunya. Kalau kemarin mah lagi banyak duit mah nggak berani ngentit, takut sama Allah. Begitu orang lagi susah, nekat-nekat juga dah. Dah tuh, intinya itu satu. Dalam semua aktivitas kita ikuti tuntunan Allah, jangan ikutin tuntunan nafsu. Meskipun dengan kita ngikutin tuntunan Allah saat ini kehidupan kita masih sulit, masih susah, tetap kita jalanin terus. Nanti lama-kelamaan hubbiba ilayya min dunyaku, Allah bikin dunia itu ngejar-ngejar kita gitu. Begitu mau bikin, udah terusin aja jalanin. Nanti lama-kelamaan dunia digiring buat datang ke kita. Kapan? Ya wallahu a'lam, terserah Allah itu mah. Nah, tadi bahasanya fa in sya'a, jika Allah mau. Di bawah juga ada tuh ma yasha'u min dzalika. Ya kapan aja Allah maunya giringnya. Gitu. Bisa jadi bentar, bisa jadi cepat. Jangan lama, jangan. Gitu. Dah, al-majlisus tamin jam 2. Sebelum saya tutup ada yang nambahin nggak? Pak Guru kali Pak Guru? Lah sepi banget nih. Mentang-mentang bahasan takdir mana? Apa Ustaz? Ya tadi
Pokoknya biar kata dia atasan kita, biar kata dia bos kita, biar kata dia bini yang paling kita sayang banget, kalau dia ngajak sesuatu yang dilarang Allah, kalau dia bikin kita jauh dari Allah, jangan diikutin. Begitu Ustaz. Abghidil kulla, bencilah semua makhluk, cintalah kepada zat yang menciptakan makhluk. Pokoknya biar kata itu bini kita sayang banget, kalau pas lempengan kita mau berangkat ngaji dia pakai ngelarang, kita lupa sono sudah ngaji. Begitu maksudnya abghidil fulla ya di situ. Biar kata dia bos kita, sering bagi kita duit, begitu ngajakin ke tempat yang dilarang Allah, ngerjain sesuatu yang dilarang Allah, kita tolak. Tetap yang kita pakai tuntunan Allah, begitu Ustaz. Itu maksudnya tuh abghidil kulla wa ahibba khaliqal kulli. Makanya kan dulu Buya pernah baca itu syairnya, an-nisa'u royahinun khuliqna lakum. Perempuan itu anggrek yang begitu harum, yang diciptakan untuk itu. Kalau dari jam 10 ke bawah masih anggrek. Wan nisa'u syayatinun khuliqna lakum. Kalau jam 10 ke atas pas lempangan mau ngaji, perempuan itu setan yang diciptakan untuk. Fana'udzu billahi min syarri syayatin. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan-setan. Karena biasanya begitu, apalagi baru-baru kan. Ini baru mulai mau ikut ngaji, bini belum biasa ditinggal, apalagi nganten baru pisan lagi. Mau berangkat kan udah ngomong jangan pakai berangkat, malah gerimis-gerimis kan. Bini romana telentang aja. Ya kan mau dia punya prinsip begitu. Kalau bini miring ke kanan, lemparin jurannya ke kanan. Kalau bini miring ke kiri, kan lemparin jurannya ke kiri. Kalau bini telentang, ngajar pakai mancing jangan. Udah. Jadi begitu tuh maksudnya abghidil kulla wa ahibba khaliqal kulli. Biar kata dia orang yang paling dekat sama kita, paling kita senengin, paling kita sayangin, kalau dia menghalangi kita untuk dekat dengan Allah atau membuat kita jauh dari Allah, tinggalin, jangan diikutin. Begitu Ustaz maksudnya. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab.